Bab 1395. Kamu selalu membuat masalah. Saphira. Miley memandangi gadis kecil di depannya, jiwanya seperti sudah hilang. Kak Saphira. Pikiran ini melintas di benak Miley. Namun, gadis kecil di depan matanya terlihat sangat berbeda dari Kak Saphira. Namun, dia merasa gadis kecil ini sepertinya pernah kenal sebelumnya, itulah sebabnya tadi dia berhenti. Saat ini, pria gendut tiba-tiba berkata, "Siapa kamu?" Saat berbicara, dia mengambil tongkat kayu dan mengetuk telapak tangannya terus-menerus, seolah mengancam. Miley hendak berbicara, saat ini gadis kecil tiba-tiba memeluk lututnya, membenamkan kepalanya dengan kuat di lututnya, sambil berkata dengan gemetar, "Jangan pukul aku, sakit." Pandangan kejam melintas di mata pria gendut itu, dia hendak menjambak rambut gadis kecil itu, tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba menembus alisnya. Puff! Percikan darah. Wajah orang-orang di jalanan berubah drastis, semuanya mundur dengan takut. Miley mengabaikan semua orang, dia berjongkok di depan gadis kecil itu, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan memukulmu." Gadis kecil itu tampak sangat ketakutan, dia meringkuk seperti bola, tetapi terus memegangi ikannya, bahkan saat dia dipukuli dengan kejam, dia tidak melepaskan ikan itu. Melihat gadis kecil itu masih ketakutan, Miley merasa sangat tertekan, seolah memikirkan sesuatu, dia dengan ringan menekan telapak tangannya ke tanah, dan dalam sekejap, bola api muncul di tanah. Miley mengaitkan jari telunjuknya dengan ringan, di kejauhan seekor ikan di dalam ember terbang ke tangannya, dia membersihkan ikan itu, lalu mulai memanggang ikannya. Setelah beberapa saat, bau ikan tercium di arena. Pada saat ini, gadis kecil itu sedikit mengangkat kepalanya, saat dia melihat ikan bakar di tangan Miley. Dia mengedipkan mata, tetapi dengan cepat membenamkan kepala di pangkuannya lagi. Tampak jelas, masih sangat takut. Miley dengan cepat mengeluarkan beberapa bumbu dan menaruhnya di atas ikan bakar, dan segera, ikan bakar menjadi semakin lezat. Gadis kecil itu sesekali diam-diam melirik ikan bakar. Miley menyerahkan ikan bakar kepada Saphira dan berkata dengan lembut, ini untukmu." Gadis kecil itu mengangkat kepala kecilnya, dia menatap Miley, tenggorokannya naik turun, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Miley tersenyum sedikit, berkata dengan lembut, "Jangan takut, ada aku di sini, tidak ada yang berani memukulmu." Setelah gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, dia perlahan meraih ikan bakar itu. Miley berusaha tersenyum ramah. Dia tidak pernah begitu berhati-hati. Gadis kecil itu memegang ikan bakar, Miley dengan cepat melepaskannya, tenggorokan gadis kecil itu naik turun, dia hendak makan, Miley buru-buru berkata, "Hati-hati panas." Saat berbicara, dia dengan cepat meniup ikan bakar. Gadis kecil itu melirik Miley, lalu dia menggigitnya dengan pelan, ikan itu masuk ke dalam mulutnya, matanya berkedip, kemudian dengan cepat mengambil beberapa gigitan lagi. Di samping, Miley hanya berjongkok dan melihat gadis kecil di depannya. Apakah itu Kak Saphira? Miley tidak tahu, tapi dia berharap begitu. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu selesai memakan ikan bakarnya. Miley mengedipkan mata, masih ingin makan. Gadis kecil itu mengangguk. Miley buru-buru lanjut memanggang. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan ikan bakar itu kepada gadis kecil, "Ini." Gadis kecil itu melirik Miley, di matanya tidak ada lagi rasa takut. Gadis kecil itu mengambil ikan bakar, seolah memikirkan sesuatu, dia merobek sepotong ikan dan menyerahkannya kepada Miley. Tangannya sangat kotor. Miley sedih melihatnya, dia mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam mulut. Setelah makan,
dia mengedipkan mata dan berkata sambil tersenyum, "Aku masih mau." Gadis kecil itu memandang Mile dan mengedipkan matanya, lalu dia merobek sepotong ikan dan memberikannya kepada Mile. Setelah Mile selesai makan, dia melihat ikan di tangan gadis kecil itu lagi. Gadis kecil itu ragu-ragu, lalu merobek sepotong ikan lagi dan memberikannya kepada Mile. Mile tidak mengambilnya, dia menunjuk ke ikan di lengan gadis kecil itu. Pada saat ini, ikan itu telah mati. Gadis kecil itu mengerti apa maksud Mile, dia ragu sejenak, lalu memberikan ikan itu kepada Mile. Setelah Mile membersihkan ikannya, dia langsung mulai memanggang. Setelah beberapa saat, Mile selesai memanggang ikan itu, lalu dia membaginya dengan gadis kecil itu. Saat ini, gadis kecil itu tidak lagi waspada terhadapnya. Setelah memakan semua ikan, Mile tiba-tiba bangun. Dia mengulurkan tangannya ke gadis kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pulang ke rumah." Pulang ke rumah. Gadis kecil itu tercengang, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Mile tersenyum dan berkata, "Aku akan memanggang ikan untukmu seumur hidup." Gadis kecil menatap Mile, dia hanya menatap Mile, dengan sedikit kebingungan di matanya. Mile hanya tersenyum dan menatap gadis kecil itu, tangannya terulur seperti itu. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di tangan Mile. Mile sedikit tersenyum, "Ayo." Saat gadis kecil itu hendak bangun, sepertinya terkena lukanya, dia tiba-tiba tersentak dan menatap Mile dengan air mata berlinang, sakit. Melihat gadis kecil itu memar, Mile merasa sakit hati. Dia dengan cepat berjongkok, lalu mengeluarkan pil untuk gadis kecil itu. "Kemari, makanlah." Gadis kecil itu tidak menolak, dia membuka mulut kecilnya dan menelan pil itu. Segera, ramuan itu berubah menjadi aliran energi murni dan menyebar ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, luka di tubuh gadis kecil itu pulih. Gadis kecil itu menggerakkan tangannya, kemudian dia menatap Mile. Penampilan kecil yang terkejut itu sangat lucu. Mile tersenyum dan berkata, "Luar biasa, kan?" Gadis kecil itu mengangguk. Mile tertawa, dia meraih tangan gadis kecil itu, "Ayo pulang." Gadis kecil itu mengangguk, dia memegang tangan Mile dengan sangat erat, seolah takut Mile akan kabur. Mile membawa gadis kecil itu dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Pada saat ini, suara Adelina Ye tiba-tiba terdengar di kepala Mile. Mile berkata dengan lembut di dalam hati, "Aku tahu." Adelina Ye berkata dengan suara berat, "Aku baru menyadari satu hal sekarang." Mile bertanya, "Apa itu?" Adelina Ye berkata, "Dia lahir di alam semesta 5 dimensi, kemudian meninggal di alam semesta 5 dimensi. Jika tebakanku benar, dia mampu terlahir kembali karena kamu menyembuhkan alam semesta 5 dimensi." Alam semesta 5 dimensi. Alam semesta 5 dimensi saat ini lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya ada 160 lebih nadi naga, tetapi juga 10.000 lebih roh langit dan bumi. Selain itu, di bawah pengelolaan Mile, pada dasarnya tidak ada perang di alam semesta 5 dimensi dan tidak ada supermaster yang berani berperang di alam semesta 5 dimensi. Selain itu, Mile juga membawa kembali beberapa jalur biji kualitas super dan jalur biji kualitas super ini juga akan memperkaya langit bumi. Dalam hal ini, bencana 5 dimensi di alam semesta 5 dimensi tidak hanya hilang sama sekali, tetapi juga sumber energi alam semesta 5 dimensi, yaitu sumber spiritual juga telah pulih. Kali ini Adelina Ye berkata lagi, sumber energi alam semesta 5 dimensi telah pulih, dan bencana 5 dimensi juga telah menghilang. Dengan kata lain, dia tidak perlu menekannya lagi. Alam semesta ini membiarkan dia hidup kembali. Tapi,
Yang tidak aku mengerti adalah mengapa dia kehilangan ingatan dan tidak punya kekuatan apapun. Miley melirik gadis kecil di sampingnya, dia juga sangat penasaran. Dia sekarang bisa yakin bahwa gadis kecil ini adalah Kak Saphira. Tapi, kenapa Kak Saphira hilang ingatan? Tidak hanya itu, dia bahkan kehilangan kekuatannya sama sekali. Mungkinkah karena cedera sebelumnya? Pada saat ini, Miley tiba-tiba berhenti, tidak jauh di depannya berdiri seorang lelaki tua. Ejerbai. Ejerbai baru saja melihat gadis kecil di samping Miley. Gadis kecil itu sedikit ketakutan dan segera bersembunyi di belakang Miley. Ejerbai menatap Miley, lalu berbalik dan pergi. Miley terdiam. Dia tahu bahwa Ejerbai sudah tahu bahwa gadis kecil di belakangnya adalah Kak Saphira. Pada saat ini, Wiwitchi tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Miley. Dia melihat gadis kecil yang hanya menggulurkan kepala di belakang Miley, dan tetap diam. Miley memandang Wiwitchi dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Wiwitchi berkata dengan lembut, "Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya?" Miley tertawa, "Konsekuensi apa?" Wiwitchi memandang Miley, mereka tidak akan membiarkan dia memulihkan ingatan dan kekuatannya. Mereka akan melakukan apa saja. Miley bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan tanah makam Dao?" Wiwitchi menggelengkan kepalanya, "Entahlah. Kemunculannya akan membuat semua orang takut padamu." Saat mengatakan itu, dia melirik gadis kecil di belakang Miley, "Kalian hati-hati." Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan pergi. Dia juga tidak menyangka Tian Dao 5 dimensi ini masih hidup, tidak, lebih tepatnya terlahir kembali. Kelahiran kembali ini jelas bukan hal yang baik untuk Miley. Karena kelahiran kembali Saphira Mu, tidak hanya hilang ingatan, tapi juga kehilangan kekuatan. Apakah Daoting akan membiarkan ingatan Saphira Mu pulih? Apakah Daoting akan membiarkan kekuatan Saphira Mu kembali? Tidak. Daoting akan membunuh gadis kecil ini dengan segala cara. Dengan biaya berapapun. Di arena, Miley terdiam. Dia secara alami mengerti apa maksud Wiwitchi. Awalnya, dia butuh waktu untuk berkembang, tapi sekarang, dia tidak punya waktu sama sekali. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba dengan lembut menarik tangan Miley, "Mereka." Miley sedikit tersenyum, dia menatap gadis kecil itu, "Jangan khawatir, ada aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tidak ada yang bisa." Setelah selesai berbicara, dia berjongkok dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku akan membawamu pulang ke rumah." Gadis kecil itu mengedipkan mata, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan lembut, "Kotor." Miley tertawa dan berkata, "Saphira sama sekali tidak kotor." Saat berbicara, dia membungkukkan tubuhnya. Gadis kecil itu ragu-ragu, lalu naik ke punggung Miley. Miley berjalan perlahan menuju kejauhan dengan gadis kecil di punggungnya. Di tengah jalan, Miley tiba-tiba bertanya, "Saphira, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi sebelumnya?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingat." Miley bertanya, "Kamu tidak ingat sama sekali?" Gadis kecil itu terdiam. Miley bertanya, "Ingat sedikit." Gadis kecil itu meletakkan kepalanya di punggung Miley, dan berkata dengan lembut, "Aku sepertinya bermimpi, mimpi itu sangat panjang, tapi aku tidak ingat banyak dalam mimpi itu." Tetapi, Miley buru-buru bertanya, "Tapi apa?" Gadis kecil itu melirik Miley, dan berkata dengan lembut, "Sepertinya kamu ada dalam mimpi itu." Miley terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Gadis kecil itu mengangguk, "Benar." Miley tersenyum dan berkata, "Apakah aku baik atau buruk dalam mimpimu?"
Gadis kecil itu berpikir sejenak, lalu berkata, dalam mimpi, kamu selalu membuat masalah. Aku tidak ingat lagi hal yang lain. Miley berjalan perlahan menuju kejauhan sambil membawa gadis kecil di punggungnya, dan entah kapan, pipinya berlinang air mata. Bersambung.